kita menghitung luas itu dalamnya, sekarang kita menghitung keliling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentu baik, bukan? Jangan lupa kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Di saat ini kita akan belajar di tema 7, perkembangan teknologi, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Kali ini di subtema 3 kita akan belajar perkembangan teknologi komunikasi. Oke, Nana, hari ini Benny kedatangan tamu istimewa. Tamu itu adalah Bang Andi. Dia adalah saudara sepupu Benny yang berada di Jepang. Nah, beberapa waktu yang lalu ayah menunjukkan surat dari Bang Andi. Bang Andi mengirimkan surel kepada ayah. Benny membacanya melalui komputer milik ayah. Surel adalah surat elektronik. Nah, hai Paman, apa kabar? Sudah lama ya kita tidak bertemu. Melalui surat ini, aku ingin memberi kabar bahwa pada tanggal 17 Agustus nanti, aku akan pulang ke Indonesia. Aku tak sabar ingin bertemu keluarga di sana. Aku rindu suasana di Indonesia. Aku bersyukur kini teknologi semakin maju. Manfaatnya banyak sekali. Walaupun aku berada di Jepang, aku tetap bisa berkomunikasi dengan keluarga di Indonesia. Banyak cara yang aku gunakan untuk berkomunikasi. Kadang, aku mengirim pesan singkat melalui ponsel. Jika ingin mendengar suara ibu atau ayah, aku menelpon mereka. Jika rindu ingin melihat kegiatan mereka secara langsung, aku menggunakan panggilan video. Kini, jarak tak lagi masalah untuk melakukan komunikasi. Demikian informasi dariku. Sampaikan salamku untuk Bibi dan Benny. Katakan pada Benny kalau aku akan datang dan mengajaknya bermain. Terima kasih Paman, sampai jumpa. Nah, anak-anak, itu adalah surat yang dibacakan. Setelah kalian membacakan surat dari Bang Andi, dapatkah kamu menemukan manfaat dari perkembangan teknologi komunikasi? Diskusikan bersama teman. Kalau saat ini kamu bisa mendiskusikannya bersama orang tua ya. Jawabannya adalah manfaat dari perkembangan teknologi komunikasi adalah mempermudah komunikasi jarak jauh. Misal, saat berada di tempat yang jauh, kita tetap bisa berkomunikasi dengan orang tua. Misal dengan mengirim pesan, telepon, atau video call. Seperti itu. Nah, selain dari mengerti tentang manfaat itu tadi ya, manfaat adanya surel itu tadi, ada info penting apa yang kalian temukan di surat di atas? Nah, surat yang kalian baca tadi. Informasi 1. Teknologi komunikasi semakin maju. 2. Banyak cara yang dapat digunakan untuk berkomunikasi. 3. Komunikasi bisa dilakukan melalui pesan singkat, menelpon, dan panggilan video. Informasi yang keempat, kini jarak tak lagi masalah untuk melakukan komunikasi. Anak-anak, yang perlu digarisbawahi di sini, informasi penting adalah suatu informasi mengenai suatu hal yang sifatnya sebagai pokok atau inti yang terpenting dari topik dalam sebuah teks. Jadi yang kalian baca tadi intinya membicarakan tentang apa? Itulah informasi penting. Nah, akhirnya anak-anak Benny bertemu dengan Bang Andi. Bang Andi bersama temannya Aito yang dari Jepang. Nah, Aito ini ingin tahu budaya Indonesia. Akhirnya Bang Andi mengajak Benny untuk menemani Aito. Di depan pintu masuk, mengajak Benny menemani Aito untuk melihat pameran budaya. Di depan pintu masuk, mereka menerima sebuah peta lokasi pameran. Nah, pamerannya ternyata ada denah-denahnya, ya. Denah-denahnya salah satunya contohnya adalah seperti ini bentuknya, ya. Denahnya itu ada garis-garis hijaunya dan macam-macam di situ. Pamerannya itu bentuk denahnya macam-macam. Di sini salah satu contoh, Bu Guru mengambil denah yang berhuruf A, ya. Kita menghitung kelilingnya di sini. Untuk menghitung keliling sebuah persegi ini, denah yang berbentuk persegi ini, kalau kita menghitung luas itu dalamnya, sekarang kita menghitung keliling, berarti yang dihitung adalah tepinya. Seperti ini. Ini tepinya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi keliling denah ini adalah 12 satuan panjang. Nah, sekarang denah pameran yang B. Untuk pameran yang B ini berapa kelilingnya? Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi kelilingnya adalah 12 satuan panjang. Anak-anak ini bisa menghitung menggunakan satuan tidak baku. Kita bisa menggunakan satuan panjang seperti ini. Ini adalah satuan tidak baku. Sekarang
Contoh yang menggunakan satuan baku, kita dapat mengukur keliling suatu bangun datar. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan adalah salah satu alat ukur yang menggunakan satuan panjang. Nah, di sini kita bisa menggunakan apa anak-anak yang digunakan untuk mengukur satuan baku? Contohnya adalah penggaris. Penggaris satuannya apa? Sentimeter. Nah, di sini kalau tadi menggunakan satuan panjang, sekarang kita menggunakan satuan baku sentimeter. Ada sebuah persegi yang di mana kelilingnya yang mengelilingi ada 3. Di sini 3 cm, sisi satunya 3 cm, sisi yang satunya 3 cm, yang satunya lagi 3 cm. Jadi kelilingnya berapa? Caranya adalah dengan menjumlahkan seluruh panjang dari sisi-sisi persegi itu tadi. Jadi berapa anak-anak? 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 12. 12 apa? Jangan lupa satuan bakunya adalah 12 cm. Seperti itu. Nah, sudah ya. Anak-anak, tadi selain Bang Andi tadi sama Aito sama Beni tadi, selain melihat denah tadi ya, yang berbentuk macam-macam bangun datar tadi, ternyata Aito juga melihat beragam budaya yang ada di Indonesia. Di situ salah satu contohnya adalah beragam baju adat dari berbagai suku. Seperti yang anak-anak lihat di layar ini. Jadi di situ ada baju adat yang ada di suku yang ada di Indonesia. Banyak sekali ya. Ini masih baju adatnya sayang. Belum lagi yang namanya senjata, tarian, dan lain-lain. Indonesia sangat kaya ya. Nah, anak-anak, Indonesia itu memiliki sekitar 17.000 pulau. Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang memiliki adat dan kebiasaan yang berbeda-beda. Daerah Indonesia itu sukunya banyak sekali seperti yang kalian lihat tadi bajunya ya. Nah, selain itu yang harus kita ketahui di sini adalah dasar negara, yaitu Pancasila. Nilai ketiga Pancasila menjadi landasan agar kita selalu hidup rukun. Jadi walaupun kita itu sukunya banyak, berbeda-beda baju, berbeda-beda warna kulit, berbeda-beda bahasa, tetapi kita punya dasar negara yaitu Pancasila sebagai landasan kita agar selalu hidup rukun. Selain itu anak-anak, ada juga semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda namun tetap satu. Semboyan ini kita temukan pada lambang negara Indonesia, burung Garuda. Jadi dicengkeram oleh burung Garuda ya dengan menggunakan sehelai pita. Di situ pitanya ada tulisannya Bhinneka Tunggal Ika. Itulah semboyan Indonesia. Indonesia memiliki bermacam-macam budaya yang berbeda. Namun semua saling menghargai. Walaupun memiliki perbedaan dalam kebiasaan sehari-hari, pertengkaran dapat dihindari jika kita saling memahami. Nah, anak-anak, semua itu tadi merupakan pengamalan sila ketiga dari Pancasila. Makanya anak-anak ya, Pancasila itu selalu dijunjung tinggi oleh negara Indonesia karena apa? Itu merupakan dasar negaranya yang membuat seluruh bangsa Indonesia ini bersatu dan tidak bertengkar. Seperti itu. Nah, sekarang baca teks berikut ini. Di sini Bu Guru ada sebuah teks yang mencerminkan cerita yang mencerminkan sila ketiga. Udin dan teman-teman menyimak cerita Aito tentang penggunaan alat komunikasi. Aito sering menggunakan aplikasi penyampai pesan. Aito juga menggunakan media sosial dalam berkomunikasi. Media sosial adalah media untuk berkomunikasi secara umum. Melalui media sosial, informasi dapat dibagikan kepada banyak orang. Siapapun bisa memberikan komentar dan pendapatnya. Pendapat setiap orang tak selalu sama. Ada kalanya kita menghadapi perbedaan pendapat. Jika tidak dapat menerima perbedaan, akan terjadi pertengkaran. Pertengkaran akan memicu perpecahan. Hal tersebut harus dihindari. Dengan menerima perbedaan, akan memperkaya wawasan dan pengetahuan kita. Nah, anak-anak, dari bacaan itu ya, kita bisa melihat akibat adanya keberagaman sikap pada setiap orang terhadap perkembangan teknologi tertulis, itu ada dampak positifnya dan ada dampak negatifnya. Contohnya, yang positif atau yang baik. 1. Menerima perbedaan. Dengan adanya perbedaan itu tadi kita bisa menerima, ya. Yang kedua, memperkaya wawasan. Yang ketiga, saling menghormati. Yang keempat, belajar memaafkan. Jadi kalau ada pendapat yang tidak baik tentang
diri kita atau dengan pendapat kita bisa memaafkan orang yang berpendapat tidak baik itu tadi. Dan yang kelima, berbagi informasi. Itu adalah akibat yang baik. Sekarang akibat yang tidak baik. 1. Menimbulkan perdebatan. 2. Memecah antar suku. 3. Memicu pertengkaran. Yang keempat, berbeda pendapat. Yang kelima, tidak mau bersatu. Jadi akibatnya itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Namun anak-anak, apapun akibatnya, kita harus selalu menerima dengan positif ya. Jadi jangan kita membuat perbedaan itu menjadi sebuah pertengkaran, tetapi jadikanlah perbedaan itu menjadi hal-hal yang positif seperti itu. Oke. Sekarang ada latihan soal yang harus kalian kerjakan ya untuk bisa mempertajam atau bisa memperbanyak wawasan kalian untuk berlatih ya. Nih, alat komunikasi masa kini ini kalian baca ya. Setelah itu kalian kerjakan 2 soal ini seperti yang Bu Guru lakukan tadi. Menjawab soal 1, sebutkan macam-macam alat komunikasi yang sesuai bacaan di atas yang tadi. Yang kedua, tuliskan informasi dari setiap paragraf berdasarkan teks yang telah kamu baca. Jadi teks yang tadi ya, seperti Bu Guru. Kemudian mengerjakan soal berhitung yang caranya sudah diajarkan sama Bu Guru tadi. Kemudian yang terakhir, agar kalian paham dan agar kalian mengetahui berbagai pakaian adat dari berbagai suku yang ada di Indonesia, kalian buat clippingnya. Seluruh tugas kerjakan dengan penuh rasa ikhlas. Kemudian kumpulkan kepada guru kelas kalian masing-masing. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang tema 7 perkembangan teknologi, subtema 3 tentang perkembangan teknologi komunikasi, pembelajaran 5 dan 6. Semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat untuk anak-anak semuanya dan untuk Bapak Ibu guru mungkin ya, Bapak Ibu guru yang lain yang sedang melakukan pembelajaran daring seperti itu. Baik, kita sudah belajar tentang alat komunikasi, perkembangan teknologi komunikasi, sudah belajar tentang menghitung keliling, sudah belajar juga tentang dasar negara Indonesia dan sila ketiga khususnya ya. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.